Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mau tanya bagaimana dengan istri yang selingkuh sampai melahirkan. Dan saat ini dia menyesal, sekarang dia bertobat dan beribadah. Sekarang dia merawat anaknya dengan suaminya. Tapi dalam kesehariannya dia gelisah dan takut aibnya terbongkar, Buya. Dia takut rumah tangganya hancur dan setiap habis sholat dia merasa tenang. Bagaimana dengan tobatnya, Buya? Apakah diterima oleh Allah? Dan bagaimana cara mengatasi rasa gelisah dan rasa takutnya, Buya? Innalillah, subhanallah. Saudariku dimanapun berada, kehormatan itu penting untuk dijaga. Seorang wanita, makanya kenapa Islam itu sangat menjaga wanita. Harus menutup auratnya. Di saat bepergian pun diupayakan harus dengan mahramnya. Karena wanita itu kalau tampak dia tidak ada wibawa, itu mengundang laki-laki yang sering dengan istilah laki-laki hidung belang atau laki-laki yang tidak baik itu tuh bisa menggodanya. Bahkan laki-laki yang baik pun bisa menjadi tergoda. Tapi kalau pada dasarnya wanita itu adalah tampak mulia, dia wibawa, siapa yang berani menggodanya? Nah, siapa yang berani menggodanya? Ini satu. Yang kedua, hendaknya jangan main-main urusan hubungan dengan lawan jenis. Karena selagi manusia normal, biarpun katanya itu seorang waliullah, kekasih Allah, dia manusia yang punya syahwat. Manusia punya syahwat. Selagi bukan nabi masih mungkin bisa kepleset. Maka jangan ngentengkan biarpun itu katanya orang soleh, orang wali, orang besar. Anda tidak boleh berurusan dengan lelaki itu dengan seenteng, dengan mudah. Terjadinya perzinaan juga dari mengentengkan. Seorang guru yang ngentengin suka manggil muridnya sendirian atau mungkin jamaahnya secara pribadi. Mungkin zaman ini zaman Jabri seterusnya. Ada setrum, ada minus di situ. Maka hendaknya semuanya bisa menghindari dari hal yang demikian itu. Sebetulnya sederhana, kita tuh mau ngomong rasa kok. Bohong kalau tidak sadar. Misalnya Anda seorang wanita, tiba-tiba ada laki-laki sudah mulai ngomong ngarah ke arah sana. Itu sudah paham. Kalau tidak paham itu namanya binatang, dungu. Nggak boleh, saya nggak sadar, nggak mungkin. Bahkan mungkin menikmati itu yang banyak. Karena semua wanita adalah, bukan semua wanita, banyak wanita itu adalah di saat mulai dirayu dan disanjung itu ada pemahaman pada dirinya bahasanya dirinya punya kelebihan. Sehingga dia menikmati sanjungan itu. Sehingga pertama mulai menikmati sehingga akhirnya jatuh dalam rayuannya. Sehingga masuk kehinaan. Seorang sudah punya suami sehingga kadang selingkuh dan seterusnya itu hal-hal yang demikian itu. Dari mana? Komunikasi. Makanya wanita hendaknya hati-hati komunikasi dengan laki-laki. Kemudian laki-laki juga sama di situ karena apa? Pengennya senang saja. Bahkan kadang sebuah tantangan iseng. Bahkan kalau dia seorang laki-laki yang nggak baik itu, kalau dia menggoda wanita jelek itu enteng. Tapi kalau dia bisa sukses mengganggu wanita yang baik, bagi dia adalah sebuah prestasi. Ini orang baik, orang ini digoda dan sebagainya. Itu laki-laki yang nggak baik, ingin menggoda. Dia bangga. Misalnya naudzubillah, laki-laki yang tidak baik bisa menggoda istrinya ustadz, istrinya ini anak ustadz. Bagi dia prestasi. Naudzubillah, karena apa? Memang sudah disiapkan oleh setan dengan lencana di atas kepalanya nanti dengan mahkotanya iblis nanti. Jadi itu wahai ukhti, saudari-saudaraku yang tercinta, Anda harus waspada di saat berkomunikasi dengan kaum pria. Biarpun bahasanya bangunkan tahajudan, itu ada bahasa tahajudnya syaitan. Jangan percaya dengan yang demikian itu. Maka himbauan kami adalah tetap waspada. Adapun bagi Anda, tobatlah kepada Allah. Saya tidak tahu di mana Anda. Lalu bagaimana cara tobat Anda? Anda ini tobat bohong atau jujur hanya Allah yang tahu. Saya tidak bisa. Akan tapi jika Anda bertemu saya mungkin akan bertanya banyak hal agar tahu apakah Anda jujur atau tidak jujur dalam bertobat. Na'udzubillah. Kami sampaikan kepada Anda bisa menilai diri Anda sendiri. Anda akan dianggap tobat betul kalau Anda sudah benar-benar menghilangkan sebab-sebab Anda bisa mengingatnya. Sangat bohong Anda bertobat kalau ternyata Anda masih menyimpan nomor telepon laki-laki tersebut. Sangat bohong Anda dalam bertobat kalau Anda masih menyimpan sabut tangan yang pernah dihadiahkan kepada Anda. Sangat bohong Anda mengaku bertobat kalau Anda masih menyimpan hadiah-hadiah yang diberikan olehnya. Inilah yang harus diperhatikan. Jadi ini kembali kepada Anda seperti apa? Apakah Anda sudah jujur dalam bertobat? Kalau Anda tobat dengan sesungguhnya, Masya Allah, ketahuilah
Allah Maha Pengampun, at-taibu minadz dzambi kama la dzamba. Baik. Tapi tanda-tanda itu kan bisa Anda periksa sendiri. Tobat itu dengan Allah sangat pribadi ya, nggak bisa basa-basi di depan orang, saya tobat, saya hijrah, saya tobat. Enggak. Tapi untuk penyesalan Anda. Baik. Anda enggak, nah ini dengan laki-laki yang merusak Anda itu, Anda enggak perlu komunikasi. Baik. Kemudian setelah itu ya sudah, teruskan Anda dalam menutup aib tersebut, jangan sampai ada yang mengungkap dan jangan sampai terungkap, dan terus memohonlah kepada Allah pengampunan, dan tingkatkan pengabdianmu kepada suami karena Anda telah menyakiti biarpun beliau tidak merasa sakit karena beliau tidak tahu, tapi Anda telah salah. Tebus kesalahan Anda. Jadi tingkatkan kualitas pengabdian 2 kali lipat. Ya, Tanda penyesalan Anda, dan insya Allah memberkahi Anda dan jangan khawatir. Dan kami sampaikan kepada siapapun, ingat, at-ta'dzibu minadz dzambi kama la dzamba. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah berdosa. Asalkan serius dalam tobat, ada penyesalan, kemudian berusaha untuk menutup aib tersebut, maka Allah akan Maha Pengampun. Ingat, penyesalan sangat pribadi, bukan basa-basi, bukan kalimat terucap, akan lebih rasa di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga kalau di saat kita benar-benar menyesal, Allah yang akan menutup aib kita. Bu, Kalau ya. kita belum menyesal, nggak perlu kita bingung menutup, ditutup sendiri. Orang dibikin lupa oleh Allah kok. Kalau kita menyesal, nggak bisa. Kalau orang menyesal benar gampang, biarpun itu yang mengetahui aibnya adalah orang yang sangat dekat, akan Allah lupakan. Ganti dengan cinta, ganti dengan sayang, ganti dengan perasaan tidak rela membongkar kok. Makanya jangan ragu dengan Allah, sudahlah. Kalau kita sudah menutup, Allah akan menutup. Kalau sudah Allah menutup, siapa yang bisa membongkar? Ya.